sampai pada pembahasan tentang jihad, tentang masalah ghanimah. Seseorang yang melakukan jihad, kadangkala dia menang, kadang-kadang dia kalah. Apabila dia menang, maka dia untung mendapatkan ghanimah. Apabila dia kalah, maka dia untung mendapatkan pahala yang sempurna. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma min ghaziyatin", tidak ada suatu pasukan perang, taghzu fi sabilillah, yang berperang di jalan Allah, fayusibunal ghanimah, lalu mereka mendapatkan ghanimah alias menang, illa ta'ajjalu thulutsai ajrihim, kecuali mereka sudah mengambil 2/3 dari pahala mereka minal akhirah, di akhirat, wa yabqa lahumul thuluts, dan yang tersisa hanya 1/3 pahala. Fa illam yusibu ghanimah, kalau mereka tidak mendapatkan ghanimah, tamma lahum ajruhum, maka pahala mereka sempurna. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itu umat Islam perang ini tidak ada ruginya. Menang untung, kalah juga untung. Menang untung karena mendapatkan ghanimah dan pahala. Kalah juga untung karena mendapatkan pahala secara sempurna. Inilah keindahan Islam, enggak ada ruginya dalam Islam ini kalau kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Nah, kalau mendapatkan ghanimah, tidak langsung ghanimah itu diambil kemudian dibagi-bagi untuk para pasukan perang, tidak. Ada aturannya. Disebutkan oleh Allah pada surah Al-Anfal ayat 41, wa'lamu, ketahuilah, annama ghanimtum, bahwasanya ghanimah yang kalian dapatkan dari perang, min syai'in, berupa apapun juga, fa anna lillahi khumusahu, maka milik Allah 1/5-nya, walir rasul, juga milik Rasul, walidil qurba, milik kerabat-kerabat Rasul, wal yatama, milik anak-anak yatim, wal masakin, milik orang-orang miskin, wa binis sabil, milik ibnus sabil, in kuntum amantum billah, kalau kalian memang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ringkasnya, maksudnya, sebelum harta ghanimah, harta rampasan perang itu dibagi-bagi untuk para pasukan perang, terlebih dahulu diambil 1/5-nya. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada Baitul Mal. Untuk apa? Untuk maslahat kaum muslimin. Itulah yang dimaksud lillahi walir rasul. Untuk Allah dan untuk Rasul, maksudnya untuk maslahat kaum muslimin. Karena tidak mungkin harta ghanimah itu kita kirim kepada Allah di atas langit, Allah nggak perlu. Tidak mungkin harta ghanimah itu kirim kepada Nabi, Nabi sudah mati, nggak perlu. Maka maksudnya ini adalah untuk maslahat kaum muslimin. Untuk pengajian seperti ini, untuk snack pengajian boleh, nggak ada masalah. Seandainya apa? Diperlukan kepada hal itu. Walidil qurba, kerabat-kerabat Nabi, kerabat-kerabat Nabi Bani Hashim maksudnya. Bani Hashim itu kan tidak boleh ambil zakat kan. Nah, sebagai gantinya mereka diberi khumus. Khumus itu 1/5 dari ghanimah perang sebelum dibagi untuk para pasukan. Nah, mereka mendapatkan jatah dari situ. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, mereka juga berhak mendapatkan dari khumus atau 1/5 tadi. Nah, kalau 1/5-nya sudah diambil, sisa 4/5 kan. Nah, 4/5 ini yang baru kemudian dibagi untuk kaum muslimin yang ikut dalam perang tersebut. Itulah namanya apa? Ghanimah. Nah, kita akan bahas pada malam hari ini selain ghanimah juga nafal. Apa itu nafal? Nafal itu adalah tambahan dari ghanimah. Jadi misalnya ghanimah sudah dibagi-bagi, sudah habis, kemudian panglima perang ingin memberikan tambahan kepada pasukan perang. Karena perangnya ini perang yang dahsyat, perang yang sengit. Kemudian ini kondisi-kondisi corona, pandemi, sehingga banyak orang yang kesusahan cari duit karena bisnisnya macet. Nah, maka oleh panglima perang akhirnya ditambahi, itu namanya nafal. Okay? Sudah dapat ghanimah tapi masih ditambahi lagi, itu boleh seperti itu namanya nafal. Nah, nafal ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kayak apa nafal itu? Kemarin sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu di Masjid Amanah ya, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah
memberikan jatah kepada setiap pasukan perang, masing-masing orang dapat jatah ghanimahnya 12 ekor unta. Kemudian diberi nafal oleh Nabi, yaitu tambahan masing-masing 1 unta lagi. Berarti totalnya dapat 13 unta untuk masing-masing pasukan. Nah, diambilnya dari mana? Biasanya itu dari khumus. Khumus 1/5 tadi kan diambil untuk Baitul Mal. Kemudian sisanya untuk para pasukan perang. Nah, setelah para pasukan perang dapat bagian tadi itu, masih boleh diambilkan dari khumus tadi. Diambilkan untuk tambahan, namanya nafal. Nah, sekarang kita sudah sampai pada hadis 1305 pada nomor saya. Wa an Habib bin Maslamah radhiyallahu anhu qala, syahidtu, aku menyaksikan, maksudnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu nafala, memberikan nafal tambahan ar-rubu'a 1/4 fil bada'ah ketika berangkat perang, wa thulutha, dan memberikan 1/3 fir raja'ah ketika pulang. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Jarud, Ibnu Hibban dan Hakim. Hadis ini termasuk hadis yang tidak bisa atau susah dipaham kecuali dengan contoh. Contohnya gini, Pak. Rasulullah dari Madinah menuju ke Tabuk untuk perang Tabuk. Nah, ketika berangkat perang ini, Rasulullah kadang-kadang mengirim pasukan kecil untuk menyerang ke sana kemari, ke arah utara, ke arah selatan. Jadi ketika berperang ke suatu arah, itu yang diserang tidak hanya satu arah itu saja, tapi yang samping-sampingnya, sekitar-sekitarnya atau yang dilewati juga diserang. Nah, pasukan kecil ini yang dipecah dari pasukan besar, kemudian disuruh untuk menyerang ke sana, menyerang kemari, itu nanti kalau menang dalam perang mereka biasanya mendapatkan tambahan dari Nabi, yaitu ar-rubu' 1/4. 1/4 dari apa? 1/4 dari ghanimah hasil perang yang dilakukan tadi, perang kecil yang mereka lakukan. Ya. Misalnya Rasulullah katakan, ini dibutuhkan 20 pasukan menyerang kemana? Ke arah kanan sana. Nah, 20 pasukan berangkat perang ke arah kanan. Setelah itu mereka menang, dapat ghanimah. Ghanimahnya berapa? Misalnya 4 miliar. Nah, 1 miliar dikasihkan mereka. 3 miliarnya dikumpulkan dalam ghanimah. Nanti dibagi sama rata untuk semua pasukan. Jadi meskipun yang dikirim hanya 20 orang, tapi yang mendapatkan ghanimah tadi tidak hanya 20 orang. Pasukan perang yang besar semuanya nanti dapat. Karena ini kan satu perjalanan, perjalanan ke arah Tabuk, perang Tabuk, tapi ada peleton-peleton kecil yang dikirim ke sana kemari. Nah, itu mereka kalau dapat ghanimah itu tidak diberikan ke mereka semua, tapi dikumpulkan pada harta ghanimah yang lainnya. Maka kalau pengiriman peleton kecil ini adalah fil bada'ah, pada waktu berangkat perang, maka mereka mendapatkan nafalnya itu ar-rubu' 1/4. Tetapi kalau peleton kecilnya ini dikirim pada waktu fir raja'ah, pada waktu pulang dari perang, maka mereka mendapatkan ats-tsuluts 1/3. Jadi misalnya sudah selesai perang Tabuk, tinggal pulang ke Madinah. Ketika pulang ke Madinah, tengah-tengah perjalanan Nabi masih kirim peleton-peleton kecil lagi. Serang sana, ada orang kafir di sana, negara kafir di sana. Nah, dikirimlah, misalnya 100 orang dikirim. Nah, dapat ghanimah. Ghanimahnya berapa? Misalnya 3 miliar. Nah, maka 3 miliar mereka yang dikirim tadi, 100 orang tadi, berhak mendapatkan 1/3-nya. Berarti lebih banyak, Pak. Kalau berangkat tadi dia hanya diberi 1/4. Ketika pulang dia diberi 1/3. Kenapa ketika pulang ini diberi lebih banyak? Karena ketika pulang ini sudah lelah, sudah selesai perang, kemudian tinggal pulangnya, badan sudah loyo, sudah lemas, sudah banyak luka-luka, bahkan juga kendaraannya atau kudanya sudah nggak semangat lagi, kudanya sudah lelah, bahkan hatinya juga sudah nggak semangat lagi. Orang kalau sudah selesai perang itu mikirnya sudah ke rumah, Pak, mikirnya ketemu anak istrinya. Nah, sehingga sudah tidak semangat lagi perang. Nah, maka karena itulah oleh Nabi nafalnya ditambah banyak, yaitu 1/3. Hadis berikutnya 1306. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunaffilu, memberikan nafal tambahan
ba'da kepada sebagian may yab'ats orang yang beliau kirim minas saraya dari pasukan-pasukan perang. Saraya itu tadi pasukan-pasukan kecil atau peleton-peleton kecil tadi. Li anfusihim untuk diri-diri mereka khassatan secara khusus siwa selain qasmi pembagian ammatil jais seluruh pasukan yang lain. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya nafal atau tambahan tadi tidak harus diberikan oleh panglima perang. Sebagian dikasih, sebagian tidak dikasih, nggak ada masalah. Yang dikirim misalnya 2 peleton, 1 peleton ke arah utara, 1 peleton lagi ke arah selatan. Setelah mereka sama-sama perang, sama-sama menang, tapi yang dikasih tambahan atau nafal hanya pasukan yang ke arah selatan, yang ke arah utara nggak dikasih misalnya, nggak ada masalah, boleh. Karena nafal ini hukumnya adalah terserah kepada pendapatnya panglima perang. Menurut saya kalian kasih nafal karena peperangannya melelahkan. Menurut saya kalian tidak dapat nafal karena peperangannya gampang, mudah. Kalian baru nyerang mereka sudah pada lari terbirit-birit. Nah, maka misalnya begitu. Nah, maka di sini ba'da yang diberikan itu hanya sebagian dari pasukan yang dikirim, tidak semuanya dikasih. Nggak ada masalah, terserah kepada imamnya. Tapi seorang imam atau panglima perang ini hendaklah adil. Jangan main nepotisme. Jangan main kalau keluarganya sendiri maka dikasih, kalau bukan keluarganya nggak dikasih, nggak boleh seperti itu. Maka untuk menetapkan siapa yang dikasih nafal, siapa yang tidak, ini hendaklah melihat kepada maslahat, bukan hawa nafsu, bukan. Bukan karena keinginan pribadi, bukan, tapi karena melihat maslahatnya. Hadis 1307 wa anhu radhiyallahu anhu qala kunna adalah kami para sahabat nusibu mendapatkan fi maghazina pada perang-perang kami al-asala madu wal inaba dan anggur fanaquluhu maka kami memakannya wala narfa'uhu dan kami tidak melaporkannya, tidak melaporkan kepada panglima perang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Abu Dawud falam yu'khadh tidak diambil minhum dari mereka al-khumus 1/5 dari makanan-makanan tadi. Hadis riwayat Ibnu Hibban sahih. Jadi maksudnya gini, ketika perang kemudian mendapatkan rampasan perang atau ghanimah, tidak boleh langsung diambil, harus semuanya dikumpulkan untuk diserahkan kepada panglima perang. Nanti akan dibagi adil oleh panglima perang. Siapa yang ngambil maka berarti dia korupsi, haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan ada riwayat mengatakan beliau itu membakar barang-barang milik si koruptor tadi. Meskipun riwayatnya itu tidak sahih, tapi sebagian mazhab berpendapat seperti itu. Kalau ada yang korupsi barang ghanimah, maka hukumannya supaya dia kapok dan supaya dia malu, dipermalukan di hadapan orang banyak, maka barang-barang milik dia dibakar semuanya. Supaya diketahui, ini ada bakar-bakar, ada apa ini? Nah, ini karena ada yang korupsi tadi. Nah, maka barang-barang milik dia dirampas semuanya, diambil, dibakar. Meskipun hadis itu memang riwayatnya dhaif. Nah, hadis ini membicarakan apakah sebagian dari barang ghanimah boleh diambil tanpa izin kepada imam? Ada. Yang boleh diambil apa? Al-asal, madu, al-inab, anggur. Tapi tidak hanya madu dan anggur. Yang dimaksud adalah makanan-makanan yang sudah biasa dimakan keseharian, nggak ada masalah diambil. Jadi setelah perang dapat harta rampasan perang, kalau termasuk di situ ada nasi, langsung dimakan, nggak ada masalah. Rampasan perang misalnya ada sate dimakan, nggak ada masalah. Makanan-makanan kecil seperti itu nggak ada masalah. Makanan-makanan biasa nggak ada masalah. Tapi kalau bahan makanan pokok kayak beras dan sebagainya, itu jangan. Tapi makanan-makanan yang sudah siap makan kayak madu, kayak anggur dan sebagainya, maka ini diperbolehkan untuk dimakan tanpa harus lapor dulu kepada imam. Jadi ini tidak termasuk yang dianggap korupsi. Hadis 1308 wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala asabna kami mendapatkan ta'aman makanan yauma Khaybar pada hari perang Khaybar. Khaybar ini tahun 7 Hijriah. Fakana rajul maka adalah seseorang yaji'u datang fayakhudhu lalu dia mengambil minhu dari makanan tadi miqdara ma yakfi sekadar apa yang cukup untuk dia. Thumma yansharif kemudian dia pergi.
Hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan Ibnu Jarud dan Hakim. Hadis ini menunjukkan makanan-makanan dari harta ghanimah boleh diambil, tapi syaratnya satu, ngambil sesuai keperluan. Tidak boleh melebihi dari keperluan. Engkau lapar, silahkan ambil. Berapa piring? 1 piring cukup? Ya sudah, 1 piring. 1 piring nggak cukup karena perangnya melelahkan misalnya, ambil 2 piring, makan sampai cukup. Tidak boleh ngantongi, ngesai, nggak boleh, Pak. Sudah kenyang kemudian dimasukkan dalam kantong, nggak boleh. Udah perlunya seberapa, ambil makan, jangan disimpan, nggak boleh disimpan. 1309 wa an Ruwaifi ibni Thabit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yarkabu, maka dia tidak boleh menunggang dabbatan, kendaraan, min fai'il muslimin, dari ghanimahnya kaum muslimin. Fai' yang dimaksud di sini ghanimah. Hatta sehingga idza a'jafaha, apabila dia sudah membuat kurus kendaraan tersebut, raddaha ilaih, lalu dia baru mengembalikannya ke dalam ghanimah lagi. Wala yalbasu, dan dia tidak boleh memakai thauban, baju, min fai'il muslimin, dari ghanimahnya kaum muslimin. Hatta sehingga idza akhlaqahu, ketika dia sudah membuat usang baju tadi, raddahu fi, dia baru mengembalikan baju itu pada ghanimah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Darimi dan rawi-rawinya tidak ada masalah. Maksudnya hadis ini derajatnya sahih. Jadi maksudnya kalau barang ghanimah yang berupa kendaraan, misalnya onta, misalnya keledai, misalnya kuda, maka boleh memakai, tetapi dengan syarat tidak sampai kurus. Jadi memakainya sesuai keperluan. Jadi kalau ada ghanimah, kemudian ada kuda, maka dipakai nggak apa-apa. Nggak perlu nunggu pembagian dulu, karena hanya memakai itu tidak memiliki, nggak ada masalah. Karena kan tidak semua pasukan punya kuda kan. Nah, pasukan yang punya kuda dia nyaman pakai kuda. Pasukan yang nggak punya kuda dia jalan kaki. Padahal perjalanan mungkin bisa berbulan-bulan, karena perjalanannya sangat jauh sekali. Dari Madinah ke Tabuk itu jauh sekali tuh, Pak. Perjalanannya dengan jalan kaki, tidak dengan motor seperti sekarang. Dengan jalan kaki susah, lelah. Nah, maka kalau tidak punya kendaraan boleh dia ambil, tetapi jangan sampai kurus baru dikembalikan. Dikembalikan harus utuh seperti semula. Ketika kamu ambil gemuk, kembalikan gemuk. Maka bolehnya memakai ini sesuai keperluan dan tidak boleh sampai kurus. Demikian juga sauban, baju. Baju zaman dulu itu kan masih jarang sekali. Kaum muslimin banyak yang melarat bajunya hanya 1 helai saja. Sehingga kalau kondisinya perang di tempat yang dingin, mereka akan tidur malam kedinginan. Nah, kalau kedinginan seperti itu butuh baju, boleh enggak? Boleh, ambil dari harta ghanimah, pakai. Ada jaket, ambil, pakai, enggak ada masalah. Tetapi jangan dipakai sampai usang, makainya sesuai keperluan saja. Karena itulah Imam Auza'i ketika dia ditanya tentang masalah baju ghanimah ini, beliau mengatakan la yalbas illa ayyakhafal maut. Tidak boleh pakai kecuali kalau dia khawatir mati. Misalnya mati kedinginan. Di kondisi Arab kan kadang-kadang begitu. Kalau dingin terlalu dingin, panas terlalu panas. Nah, kedinginan sehingga khawatir mati. Nah, pakai dari jaket ghanimah, enggak ada masalah. Ini terpaksa. Maka tidak boleh memakainya kecuali 1 terpaksa, dan yang kedua tidak boleh sampai usang. Hadis berikutnya 1310, wa an Abi Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yujiru, memberikan perlindungan, alal muslimina, berlaku untuk seluruh kaum muslimin, ba'duhum, sebagian kaum muslimin. Maksudnya gini, yujiru, kalau memberikan perlindungan, ba'duhum, sebagian kaum muslimin, kepada orang kafir, maka perlindungan itu alal muslimin, berlaku untuk seluruh kaum muslim yang lain. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad dalam sanadnya dhaif. Tetapi meskipun dhaif, kesimpulannya hadis ini hasan. Kenapa? Karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang setelahnya yang maknanya sama. Karena itu kita baca hadis semuanya yang semakna ini. 1311 diriwayatkan oleh Imam Tayalisi dari hadis Amr bin As,
yujiru memberikan perlindungan, alal muslimin berlaku untuk seluruh kaum muslimin, meskipun yang memberikan perlindungan tadi adnahum, orang yang paling rendah di antara kaum muslimin, ya rakyat jelata. 13-12 dalam sahihain dari Ali radhiyallahu anhu dia katakan, zimmatul muslimin, perlindungan kaum muslimin, wahidatun, satu, yas'a biha, boleh melakukannya atau memberikannya, ya memberikan perlindungan tadi, adnahum, orang yang paling rendah di antara mereka. 13-13 ditambahkan oleh Ibnu Majah dari jalur yang lain, yujiru alaihim, memberikan perlindungan, aqsahum, orang yang paling jauh di antara kaum muslimin, maksudnya tadi ya paling rendah tadi. 13-14 dalam sahihain juga dari hadis Ummi Hani, Rasulullah mengatakan kepada Ummi Hani, padahal Ummi Hani ini perempuan, qad ajarna, kami telah memberikan perlindungan, man ajarti, orang yang kamu berikan perlindungan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa sih maksud hadis ini? Perlindungan apa maksudnya ini? Jadi gini maksudnya, orang kafir itu kan dibagi dua. Ada orang kafir yang harbi, memerangi kita, maka halal darahnya, boleh dibunuh. Halal hartanya, boleh dirampas hartanya. Yang kedua adalah orang kafir yang tidak harbi, yang tidak memerangi kita, maka mereka tidak halal darahnya, dibunuh nggak boleh. Tidak halal hartanya, dirampas hartanya, nggak boleh. Nah ringkasnya, orang kafir yang tidak halal darahnya, yang tidak boleh dibunuh, itu ada 3 macam. Yang pertama adalah kafir zimmi, kafir yang mendapatkan perlindungan dari Amirul Mukminin, khalifah. Yang kedua adalah kafir mu'ahad, kafir yang ada perjanjian damai dengan orang muslim untuk tidak perang. Yang ketiga adalah kafir musta'man, kafir yang diberi perlindungan keamanan oleh salah satu umat Islam. Nah, hadis-hadis yang kita baca tadi, yang banyak tadi, itu bicara tentang kafir musta'man, seorang kafir tetapi dikasih perlindungan oleh seorang muslim. Misalnya kasusnya Ummi Hani. Ummi Hani ini memberikan perlindungan kepada orang kafir yang merupakan saudara iparnya, karena waktu itu Rasulullah mengadakan Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Maka ada orang kafir yang ketakutan, khawatir kalau dia dibunuh oleh kaum muslimin. Maka dia kemudian mendatangi Ummu Hani. Wahai Ummu Hani, kamu kan sepupunya Nabi Muhammad SAW. Karena kamu sepupunya Nabi, maka tolong kami diberikan perlindungan. Nah, maka Ummu Hani mengatakan, baik, kalian saya berikan perlindungan, kalian aman. Ketika Ummu Hani memberikan perlindungan kepada 2 orang laki-laki dari kalangan keluarga iparnya, saudara iparnya, maka adiknya Ummu Hani, yaitu Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, wahai Ummu Hani, orang kafir yang kamu berikan perlindungan akan saya rusak perlindunganmu, akan saya bunuh karena mereka kafir. Maka Ummu Hani enggak terima. Maka dia datang kepada Nabi SAW. Waktu itu Nabi sedang mandi, maka ditunggu oleh Ummi Hani. Nabi mandi selesai, kemudian selesai mandi beliau sholat duha 8 rakaat. Dan ini dalil bagi siapapun yang mau sholat duha 8 rakaat, silahkan. Nah, selesai Nabi sholat duha 8 rakaat, kemudian baru menemui Ummi Hani. Ada apa Ummu Hani? Kamu datang? Maka Ummu Hani mengatakan, ya Rasulullah, ada ipar saya 2 orang kafir, saya berikan perlindungan. Oleh Ali bin Abi Thalib katanya mau dibunuh. Ini bagaimana ini? Yang dimenangkan adalah saya ataukah Ali bin Abi Thalib? Maka Rasulullah mengatakan, qad ajarna, kami sudah memberikan perlindungan, man ajarti, orang yang kamu berikan perlindungan. Karena itu siapapun orang kafir yang sudah dikasih perlindungan oleh seorang muslim, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, baik dia itu sudah mendapatkan izin dari khalifah atau belum mendapatkan izin, baik dia itu orang merdeka atau budak, sama saja. Semuanya berhak, semua orang muslim berhak untuk memberikan perlindungan kepada sebagian orang kafir yang minta perlindungan kepadanya. Mungkin karena kekerabatan, mungkin karena pertetanggaan dan sebagainya. Nah, maka tidak ada masalah memberikan perlindungan seperti itu. Nah, kalau sudah dia berikan perlindungan, maka perlindungan ini hukumnya berlaku untuk seluruh kaum muslimin.
Kaum muslimin yang lain tidak boleh mengganggu orang kafir ini. Kenapa? Sudah dapat perlindungan. Karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau ada orang Amerika misalnya atau orang Israel misalnya masuk Indonesia, dia masuknya resmi pakai visa, masuknya apa? Resmi. Maka itu berarti sudah dapat perlindungan seperti itu. Siapa yang memberikan perlindungan? Ya presiden. Nah, presidennya Indonesia itu siapa? Sekarang Pak Jokowi. Muslim enggak dia? Kalau dia muslim, maka berarti perlindungan itu berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Ada orang Israel masuk Indonesia, dapat perlindungan dari Pak Jokowi, kemudian melewati masjid ini, kita bunuh, enggak boleh. Kenapa? Dia sudah dapat perlindungan. Kalau dia masuknya tanpa izin, nah itu baru boleh kita bunuh. Ada orang Israel yang suka memerangi Palestina itu masuk Indonesia, masuknya tidak resmi, masuknya ilegal. Nah, maka kalau dia masuknya ilegal, boleh kita bunuh, nggak ada masalah. Kenapa? Dia belum mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin dan dia memerangi umat Islam, orang-orang Palestina, maka halal darahnya karena dia termasuk kafir yang harbi. Jadi dalam Islam ini masya Allah, masalah darah ini sangat-sangat diperhatikan. Tidak semua orang kafir boleh dibunuh, tidak benar itu. Tidak semua orang kafir bisa diambil hartanya, nggak benar. Maka sebagaimana sebagian orang yang mengatakan bahwa di Indonesia ini boleh merampas hartanya orang-orang kafir yang di sekitar kita, itu pendapat yang jelas ngawur itu. Kita nggak ada masalah dengan mereka orang-orang kafir yang ada di Indonesia ini, maksudnya nggak ada perang. Kalau perang ilmu ya tetap ada, tapi perang fisik maksudnya nggak ada harbi di sini. Tidak ada kafir harbi di sini. Nah, maka jangan kemudian merampas harta-harta mereka. Ya, terutama tetangga-tetangga kita. Kita punya tetangga kafir, non muslim, Kristen, dia pakai salib. Nah, meskipun pakai salib, kalungnya salib, kita melihat nggak senang. Tapi kalau dia tidak memerangi kita, tidak boleh kita kemudian rampas hartanya. Kita lihat dia pergi ke pasar, langsung kita masuk rumahnya ambil hartanya. Haram. Tidak halal engkau mengambil seperti itu. Karena pemahaman seperti ini sebagian kaum muslimin ada yang terjerumus ke dalamnya sehingga mereka merasa halal untuk mengambil hartanya orang-orang kafir yang di sekitar mereka. Ini tidak benar. Hadis berikutnya 13:15. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la ukhrijanna, sungguh betul-betul aku akan mengeluarkan atau mengusir al-Yahuda, orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani, min jaziratil Arab, dari jazirah Arab, hatta la ada'a, sehingga saya tidak meninggalkan, tidak membiarkan di dalam jazirah Arab illa musliman, kecuali hanya orang muslim saja yang tinggal. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan wajibnya mengusir orang-orang kafir dari jazirah Arab. Maka ini hukum khusus jazirah Arab. Kalau Indonesia nggak ada masalah, orang kafir tinggal di Indonesia nggak apa-apa, silakan. Yang penting jangan macam-macam sama umat Islam. Kalau mereka macam-macam memerangi kita, awas. Kita juga siap untuk perangi mereka. Tapi selama mereka damai, nggak ada masalah, boleh tinggal. Tapi untuk jazirah Arab hukum khusus. Ini jazirahnya Nabi Muhammad SAW. Jazirah Arab yang mana? Nah, lihat di peta nanti. Jazirah Arab itu diapit dua laut. Ada laut merah, ada laut Arab. Nah, jazirah Arab itu yang diapit itu. Dari Jeddah sampai dengan ke arah Irak sana, sampai ke arah Syam. Nah, itu adalah jazirah Arab. Dari Yaman sampai dengan Syam, itu panjangnya. Dari Jeddah sampai ke ujung-ujung Irak, ini yang lebarnya. Maka batasan-batasan jazirah Arab sudah jelas kalau kita lihat dalam peta. Nah, itu semuanya adalah hukumnya haram orang kafir tinggal di situ. Sehingga kalau ada pemerintah Arab yang mereka memberikan tempat kepada orang-orang kafir di situ, orang Amerika misalnya buka kantor di situ, haram. Ini melanggar hadis Nabi SAW. Nah, sekarang ini masya Allah hadis Nabi sudah dilanggar oleh orang-orang Arab sendiri. Semestinya mereka mengetahui bahwasanya ini dilarang oleh Nabi SAW. Tapi fakta kita lihat, sebagian orang-orang Amerika mereka punya kantor di negara Arab, di negara Jaziratul Arab. Haram ini. Rasulullah mengatakan la ukhrijan, betul-betul saya akan usir, maksudnya wajib diusir. Karena itu Umar bin Khattab melaksanakan keinginan Nabi SAW ini. Ini waktu Nabi bersabda ini, Nabi belum melakukan.
tapi Nabi sudah meniatkan, tahun besok kalau saya masih hidup saya akan usir Yahudi Nasrani. Ternyata setelah Nabi ngomong seperti ini, tahun berikutnya beliau wafat, sehingga orang Yahudi Nasrani masih ada di Jazirah Arab. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, karena khilafahnya hanya 2 tahun, beliau sudah sibuk perang, tidak sempat mengusir Yahudi Nasrani ini. Baru ketika Khalifah Umar, peperangan sudah menang di mana-mana, akhirnya beliau sempat untuk mengusir Yahudi Nasrani dari Jazirah Arab. Maka Sayyidina Umar datang ke Khaybar. Di situ banyak orang-orang Yahudi. Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Wahai orang-orang Yahudi, saya usir kalian dari Khaybar. Khaybar ini termasuk tanah Jazirah Arab. Pulang semuanya, keluar semuanya, jangan di sini." Maka orang-orang Yahudi mengatakan, "Wahai Umar, sesungguhnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sudah memberikan tempat kepada kami di sini. Maka kenapa kamu mengusik kami? Rasulullah saja tidak mengusik kami, memberikan tempat kami di sini." Maka Sayyidina Umar marah. Sayyidina Umar mengatakan, "Wahai keturunan kera-kera dan keturunan babi-babi, apakah kalian kira saya itu lupa bahwa Nabi SAW bersabda?" Kemudian dia menyampaikan hadis ini. Nah, maka hadis ini disampaikan oleh Sayyidina Umar. Dia ingat bahwasanya Rasulullah mengatakan, "Sungguh saya akan usir Yahudi Nasrani dari Jazirah Arab sehingga tidak tersisa di situ kecuali seorang Muslim." Nah, yang dilarang di sini ini adalah orang kafir tinggal di Jazirah Arab. Kalau mereka hanya lewat sebagai musafir nggak apa-apa, itu bukan tinggal namanya. Maka musafir, orang kafir masuk Jazirah Arab boleh, silahkan, nggak ada masalah. Tapi dibatasi oleh para ulama 3 hari saja. Kalau masuk, lebih dari 3 hari nggak boleh, harus segera keluar. Perlu apa? Bisnis, silahkan masuk 3 hari, habis itu harus keluar. Tidak keluar boleh dibunuh. Kemudian Jazirah Arab ini menurut Imam Syafi'i ada hukum khusus kota Mekah, maka hukum khusus di situ orang kafir tidak boleh masuk sama sekali meskipun hanya lewat. Sebagai musafir nggak boleh. Orang kafir pengen coba untuk melihat Ka'bah, moto-moto Ka'bah, nggak boleh. Ikut rombongan umroh, tapi nggak ikut umrohnya, karena pengen mengetahui saja bagaimana kondisi Ka'bah, bagaimana kondisi Hajar Aswad, haram, nggak boleh. Kenapa Imam Syafi'i berpendapat seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, "Innamal musyrikuna najasun." Orang-orang musyrik najis, fala yaqrabul masjidal haram, tidak boleh masuk Masjidil Haram. Meskipun di sini kata-katanya Masjidil Haram, tapi maksudnya adalah tanah haram kota Mekah semuanya nggak boleh. Kota Mekah sudah ada batasannya. Nah, masuk kota Mekah nggak boleh. Bisnis sehari nggak boleh. Sehari nggak boleh, semenit nggak boleh, sedetik nggak boleh. Nekat bunuh, karena sudah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke tanah haram. Ini menurut mazhab Syafi'i. Hadis berikutnya 13-16. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kanat adalah amwalu harta-harta Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir, mimma afa Allah, termasuk harta fai yang diberikan Allah ala rasulihi, kepada rasulnya. Mimma termasuk apa-apa yang lam yujif, tidaklah mengerahkan, alaihi terhadapnya, al muslimun, kaum muslimin, bi khailin dengan pasukan kuda, wala rikabin tidak pula pasukan unta. Fakanat maka adalah harta Bani Nadir lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan, untuk Nabi khusus, yaitu tidak dibagikan kepada pasukan perang. Fakana maka adalah Nabi yungfiku memberikan nafkah ala ahlihi kepada istri-istrinya, nafaqata sanatin, nafkah selama 1 tahun, diambilkan dari harta fai tadi. Wa ma baqiya, apa yang tersisa, yaj'aluhu, beliau letakkan fil qura', untuk kuda-kuda perang, untuk membeli kuda-kuda untuk perang, wasilah, dan untuk senjata, uddatan sebagai persiapan, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini bicara tentang apa? Tentang harta rampasan perang yang disebut harta fai. Apa bedanya fai dengan ghanimah? Sama-sama harta rampasan perang. Kalau ghanimah itu harta rampasan perang yang didapat setelah terjadinya pertempuran, itu namanya ghanimah. Kalau harta fai
adalah harta rampasan perang tetapi tanpa ada pertempuran. Contohnya Bani Nadir. Bani Nadir ini orang-orang Yahudi, Pak. Orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Madinah. Rasulullah sudah mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Damai itu artinya tidak boleh saling serang. Kalau saling serang maka berarti perang. Nah, ternyata mereka setuju. Baik, kami perjanjian damai. Suatu saat ketika Rasulullah datang kepada mereka memerlukan sesuatu dari mereka, Rasulullah istirahat untuk menunggu mereka di samping tembok mereka, lendetan. Nah, ketika lendetan seperti ini, orang-orang Yahudi Bani Nadir kemudian bisik-bisik antara mereka, ini Muhammad lagi lendetan di dekat tembok, kita naik aja dari atas tembok, kemudian nanti kita jatuhkan batu yang besar, Muhammad mati, selesai urusan. Maka malaikat Jibril dari langit turun, Mbak, memberikan tahu kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, ini kamu sedang lendetan, ini Yahudi Bani Nadir, mereka siapkan batu, maka kamu segera pergi. Kalau nggak pergi kamu mati. Maka Rasulullah langsung pergi. Kemudian mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, kalian jangan pergi dulu, di sini aja dulu. Saya pergi sebentar. Jadi Nabi pura-pura mau buang hajat, mau BAB atau mau BAK. Maka kemudian beliau pergi. Tapi ternyata beliau pergi kembali ke kota Madinah. Ambil pasukan perang beliau langsung menyerang kepada Bani Nadir. Kenapa menyerang kepada Bani Nadir? Karena mereka merusak janji perdamaian. Katanya damai malah ingin menjatuhkan apa? Batu. Meskipun itu belum diketahui karena itu berdasarkan wahyu. Tapi kalau wahyu pasti benar. Akhirnya diserang oleh Nabi SAW. 6 hari mereka dikepung. Akhirnya setelah 6 hari terkepung, mereka terpaksa keluar dari benteng mereka. Karena mereka punya benteng besar, Pak. Nah, mereka merasa kalah. Akhirnya mereka mengatakan, baik, kami angkat tangan, kami kalah. Akhirnya Rasulullah memutuskan, silahkan kalian pergi dari tempat ini. Semua harta-harta ditinggalkan di sini, kecuali yang diperbolehkan untuk dibawa. Senjata-senjata nggak boleh dibawa. Nah, mereka akhirnya diusir oleh Nabi SAW. Nah, itulah yang disebut harta fai. Kenapa disebut harta fai? Karena tidak ada pertempuran, hanya mengepung saja, santai-santai mengepung. Kemudian mereka sudah menyerah, kalah, maka harta yang diambil itu namanya harta fai. Bedanya harta ghanimah dengan harta fai, kalau harta ghanimah tadi dibagikan untuk pasukan perang. Kalau harta fai enggak diberikan kepada pasukan perang, tetapi harta fai untuk siapa? Lin nabiyyi khassatan. Total semuanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya masuk baitul mal, sehingga pasukan perang tidak dapat jatah. Kenapa? Tidak dapat jatah khusus. Kenapa? Karena mereka tidak ada pertempuran yang mereka lakukan. Inilah hukum masalah rampasan perang di dalam Islam. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.